Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi laki-laki. Di dalam sistem reproduksi laki-laki ini ada bagian-bagiannya, yaitu ada penis, skrotum, testis, epididymis, saluran uretra, vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar chopper. Di masing-masing bagian ini terdapat fungsi, yaitu yang pertama, penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma dan terdapat 2 buah testis. Yang ketiga, testis adalah alat kelamin bagian dalam dan berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima, saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan berperan sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam, vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang ketujuh, kelenjar prostat terletak di bagian bawah kantung kemih dan berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang ke-8, kelenjar chopper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa yang berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pet asam yang tersisa dalam uretra. Alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu alat reproduksi wanita bagian luar dan alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama yaitu alat reproduksi wanita bagian luar, terdiri dari labia majora berfungsi untuk melindungi organ bagian luar dan juga labia minora berfungsi untuk melindungi vagina dan uretra. Yang berikutnya yaitu kelenjar Bartholin berfungsi mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat berhubungan seksual, dan yang terakhir yaitu klitoris berfungsi untuk memberikan perangsang seksual. Yang kedua yaitu alat reproduksi wanita bagian dalam, terdiri dari vagina. Vagina berfungsi menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan keluar janin, dan jalan masuk sperma menuju rahim. Yang berikutnya yaitu ovarium. Ovarium berfungsi untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum yang biasa disebut juga sel telur. Yang berikutnya yaitu tuba falopi berfungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infun di bulu menuju rahim. Dan yang berikutnya yaitu rahim atau uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma. Yang terakhir yaitu leher rahim atau serviks berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus. Sebelum kita ke siklus menstruasi, kita perlu ketahui apa itu menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai dengan pendarahan berulang setiap bulan, atau sel telur atau ovum tidak dibuahi oleh sperma. Umumnya darah yang keluar pada saat menstruasi ini berkisar sekitar 10-80 ml per hari, atau rata-ratanya adalah 35 ml per hari. Sekarang kita ke siklus menstruasi. Di siklus menstruasi ini yang pertama ada fase menstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim dan lendir atau dikenal dengan endometrium meluruh dan keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi. Dimulai dan bisa berlangsung dari selama 4 hingga 6 hari. Pada tahapan ini biasanya wanita merasakan beberapa gejala seperti nyeri perut,
bagian bawah, dan punggung akibat rahim berkonstruksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Kemudian yang kedua, fase folikular. Tahapan ini terjadi sejak hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Di tahapan ini, ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium kemudian menyebabkan endometrium semakin tebal. Fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam siklus menstruasi. Umumnya, lama waktu yang dihabiskan pada tahapan ini akan menentukan berapa lama siklus menstruasi seorang wanita nantinya akan berlangsung. Kemudian yang ketiga, fase ovulasi. Pada fase ini sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam saja. Apabila tidak ada sperma yang masuk untuk membuahinya, sel telur akan mati. Namun, jika sel telur bertemu dengan sperma dan sudah dibuahi, kehamilan bisa terjadi. Fase ovulasi ini menandai masa subur wanita dan biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi. Jika ingin merencanakan kehamilan, fase ovulasi inilah yang tepat untuk melakukan pembuahan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini dikenal dengan fase pramenstruasi yang ditandai dengan gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, menjadi mudah marah atau emosional. 4 fase menstruasi ini terus berputar hingga seorang wanita mengalami menopause di usia 50 hingga 60 tahunan kelak. Terima kasih. Yaitu fertilitasi, kehamilan, kelahiran, dan ASI. Fertilitasi adalah proses pembuahan di mana terjadi peleburan inti sel gamet laki-laki atau sperma dengan inti sel gamet perempuan atau ovum, menghasilkan sel baru yang disebut zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio 2 sel, 3 sel, kompak morfia, dan blastosik. Sel blastosik akan hatching atau menetas, kemudian terjadi proses implantasi di rahim wanita. Yang kedua yaitu kehamilan. Kehamilan adalah proses yang terjadi dan pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Kehamilan terjadi selama 40 minggu yang terbagi ke dalam 3 trimester, yaitu trimester pertama 0-13 minggu. Struktur tubuh dan sistem organ bayi berkembang, kebanyakan keguguran dan kecacatan lahir muncul selama periode ini. Trimester kedua yaitu 14-26 minggu. Tubuh bayi terus berkembang dan dapat merasakan pergerakan pertama bayi. Yang ketiga yaitu 27-40 minggu. Bayi berkembang seutuhnya. Yang ketiga yaitu kelahiran. Kelahiran umumnya terjadi di antara minggu ke-37 sampai 42. Tahapan melahirkan dimulai dengan kontraksi otot rahim, diikuti dengan pembukaan leher rahim atau serviks secara bertahap. Setelah itu, otot panggul ibu akan mendorong bayi dan plasenta keluar melalui vagina. Yang keempat yaitu ASI. ASI adalah hormon prolaktin mendorong alveoli sebagai tempat untuk memproduksi ASI untuk mengambil protein gula dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian tubuh gunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian memerah belenjor dan mendorong ASI keluar dari payudara ibu. Terima kasih. Squad, tahukah kamu setiap sistem yang ada di tubuh kita ternyata bisa mengalami gangguan loh, termasuk sistem reproduksi. Gangguan tersebut dapat disebabkan baik oleh kelainan maupun penyakit. Selain itu, gangguan sistem reproduksi dapat terjadi baik pada wanita maupun pria. Ada apa saja ya gangguan sistem reproduksi manusia? Kuy kita pelajari satu persatu. Yang pertama, gangguan pada sistem reproduksi wanita. Squad,
ada 5 jenis gangguan pada sistem reproduksi wanita. Jangan-jangan tanpa kamu sadari ada kejadian yang sudah pernah kamu dengar sebelumnya, tapi kamu belum tahu namanya nih. Kita bahas yuk. Gangguan yang pertama adalah gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi pada wanita dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu amenorrhea primer dan amenorrhea sekunder. Amenorrhea primer adalah tidak terjadinya menstruasi sampai usia 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual sekunder. Sedangkan amenorrhea sekunder adalah tidak terjadinya menstruasi selama 3-6 bulan atau lebih pada orang yang telah mengalami siklus menstruasi. Kamu sering mendengar nama penyakit kanker serviks? Kanker serviks adalah keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks. Penanganannya bisa dilakukan dengan mengangkat uterus, oviduk, ovarium, sepertiga bagian atas vagina, dan kelenjar limpa panggul. Selain kanker serviks, ada juga yang namanya kanker ovarium. Gejala kanker ovarium dapat berupa rasa berat pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau mengalami pendarahan vagina abnormal. Penanganan dapat dilakukan dengan pembedahan dan kemoterapi. Gangguan selanjutnya disebut endometriosis. Pada penderita endometriosis, jaringan endometrium terdapat di luar uterus. Jaringan endometrium dapat tumbuh di sekitar ovarium, oviduk, atau jauh di luar uterus. Gejalanya antara lain nyeri perut, pinggang terasa sakit, dan nyeri pada masa menstruasi. Selain endometriosis, infeksi vagina juga termasuk ke dalam gangguan sistem reproduksi wanita. Gejala awal infeksi vagina berupa keputihan dan timbul gatal-gatal. Penyebabnya antara lain infeksi jamur atau bakteri. Siapa sih di antara kalian yang memiliki saudara, baik kakak maupun adik? Seringkali dalam satu keluarga ada beberapa anak, bahkan ada yang memiliki anak kembar juga. Nah, tahukah kamu ternyata kehamilan itu bisa dihindari? Salah satu untuk menghindari kehamilan tersebut adalah dengan menggunakan metode kontrasepsi. Di Indonesia, metode kontrasepsi ini dikenal dengan nama program keluarga berencana atau yang biasanya disebut dengan KB. Prinsip dari metode kontrasepsi ini adalah menghambat pergerakan sperma ke ovum, mencegah ovulasi atau mencegah implantasi zigot. Ada beberapa metode kontrasepsi yang bisa digunakan. Sekarang kita bahas satu persatu. Macam-macam metode kontrasepsi. Yang pertama, kontrasepsi alami. Merupakan kontrasepsi yang berdasarkan pada sistem kalender. Jika kontrasepsi alami digunakan, maka pasangan tersebut tidak boleh melakukan hubungan seks selama masa subur wanita. Yang kedua itu ada coitus interruptus. Metode ini dilakukan dengan mengeluarkan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. Yang ketiga yaitu ada kontrasepsi kimiawi. Sesuai dengan namanya, kontrasepsi kimiawi ini digunakan dengan bantuan jeli, busa, krim, dan suppositoria spermisida atau pembuluh sperma. Zat-zat tersebut merupakan toksik bagi sperma, sehingga sperma ini tidak bisa berkembang. Yang keempat yaitu ada metode Sauer mekanis, yaitu metode dengan cara mencegah pergerakan sperma ke tuba falopi. Contoh alat yang digunakan untuk metode ini adalah diafragma, kondom untuk laki-laki maupun wanita, dan juga serta sertilisasi. Yang keempat yaitu ada sertilisasi, merupakan metode permanen untuk mencegah penyatuan sperma dengan ovum melalui operasi. Jenis sterilisasi ini ada dua. Yang pertama yaitu ada vasektomi dan juga tubektomi. Vasektomi merupakan proses pemotongan vas deferens. Setelah vas deferens dipotong, kedua ujung saluran ini diikat agar sperma tidak dapat mengalir, sehingga cairan dalam semen ini tidak mengandung sperma. Yang ketujuh ada tubektomi, ligasi tubuh, yaitu pemotongan dan pengikatan saluran tuba falopi, sehingga ovum ini tidak masuk uterus. Selain ketujuh metode di atas, kontrasepsi ini juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan pencegahan ovulasi. Ada 4 cara. Yang pertama yaitu dengan cara pil KB, mencegah ovulasi dengan menekan sekresi gonadotropin. Pil KB ini juga mengandung steroid sintetik mirip dengan estrogen dan juga progesteron. Yang kedua itu ada susu KB, dikenal juga dengan sebagai alat kontrasepsi di bawah kulit atau implan.
Susu KB ini berisi levonorgestrel. Fungsi levonorgestrel ini antara lain yaitu menghambat ovulasi, menipiskan endometrium, serta menghambat pergerakan sperma karena lendir serviks ini mengental dan juga berjumlah sedikit. Yang keempat yaitu ada suntik KB, mengandung depomedroprogesteron dan asetat atau progestin yang bekerja menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir serviks. Penghambatan implantasi ini dapat dilakukan dengan cara memblokade implantasi. Contoh alat yang biasanya digunakan adalah intrauterine device atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Kedua alat tersebut ini bisa mencegah sel telur yang telah dibuai menempel pada dinding rahim.